Shalom pemirsa TVRI, senang sekali kita berjumpa kembali pada acara Kabar Sukacita. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan, hari ini saya beri tema Tuhan Yesus Gembala yang baik. Ya, kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur 23, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita sudah membaca renungan firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini ditulis oleh Raja Daud. Bagaimana dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ya, ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita membaca ayat ini, timbul satu pertanyaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi mengapa sampai hari ini saya masih kurang? Ayat ini berkata, mempunyai arti yang luar biasa, saudara. Saya waktu berdoa, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, engkau adalah gembalaku. Tapi mengapa sampai hari ini aku masih kurang? Arti ayat ini bukan berarti kita tidak mengalami namanya kekurangan. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Tapi ayat ini mempunyai arti bahwa di saat kita kekurangan, Tuhan akan mencukupkan kita. Bahkan Dia akan memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan berjanji bahwa aku datang untuk berikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita mengalami kekurangan, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena obat kekurangan hanya satu, mengucap syukur. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali kita bertanya, apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah mengucap syukur dalam segala hal. Banyak orang bisa mengucap syukur ketika dia diberkati, ketika dia sukses. Tapi ketika dia dalam masalah, bisa tidak dia mengucap syukur. Kita harus belajar mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena saya percaya di tengah ucapan syukur ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Satu waktu kekurangan makanan, saudara. Tuhan Yesus hendak memberi makan 5.000 orang. Di situ hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketur roti yang dipunyai oleh seorang anak. Dan Tuhan Yesus mengambil kedua ekor ikan dan 5 ketur roti dan memberkatinya. Dia mengucap syukur. Dan ketika dia mengucap syukur terjadi berkat yang luar biasa. Semuanya bisa memberi makan 5.000 orang. Ya. Bahkan itu hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bahkan melebihi 12 bakul, saudara. Kenapa 12 bakul? Karena ada 12 murid Tuhan. Jadi satu murid, satu orang, satu bakul. Itulah luar biasanya kalau kita mengucap syukur. Saya percaya orang yang bisa mengucap syukur akan selalu mendapat kelimpahan, kecukupan dari Tuhan. Ya. Juga kita akan mendapat kebebasan. Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara, dia dengan Silas di penjara, dia hanya memuji Tuhan, mengucap syukur. Dan terjadi gempa. Dan sendi-sendi penjara terbongkar. Dia dibebaskan dengan kuasa ucapan syukur. Bahkan Lazarus pun dibangkitkan dengan ucapan syukur, saudara. Luar biasa. Ketika kita mengucap syukur, kita akan mendapat berkat, kita dibebaskan. Dan kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi tetaplah mengucap syukur, meskipun saat ini engkau mengalami kekurangan, belajarlah mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, engkau luar biasa. Sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Kita masih bernafas gratis. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi ayat pertama mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena di saat kita kekurangan, di situ Tuhan mencukupkan kita. Bahkan Dia beri kita hidup dalam segala kelimpahan. Ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, kalau Tuhan menjadi gembala kita, tidur kita enak, saudara. Ada orang susah tidur.
Setiap dia mau tidur, dia harus minum obat tidur, obat penenang. Tapi setelah itu, tidak ada lagi. Dia gelisah lagi, saudara. Jadi kita belajar kalau Tuhan menjadi gembala kita akan tidur enak. Kita serasa tidur di padang yang berumput hijau. Bahkan dia membimbing kita ke air yang tenang. Di dunia ini tidak ada tempat tenang. Kita mau kemana? Kita ke laut ada tsunami. Kita ke gunung ada tanah longsor. Di darat banyak kesusahan. Ya. Jadi tidak ada tempat tenang dalam dunia ini. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Karena dialah gunung batuku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi obat tenang dekat pada Allah. Dekat pada pencipta kita. Kita akan merasakan ketenangan yang sejati. Ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi ada selalu kesegaran jiwa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menuntun kita pada jalan kebenaran. Iblis menuntun kita pada jalan kegagalan, kesusahan. Ya. Dan dia membuat kita selalu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar. Jalan orang benar seperti terang yang mulia, kata firman Tuhan. Ya. Ayat 4 berkata juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam kehidupan ini, seringkali kita juga mengalami namanya lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bisa sakit penyakit, bisa kekurangan ekonomi, bisa masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan kita mengalami kegelisahan dan putus asa, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan jadi gembala kita tidak perlu takut. Menghadapi lembah kekelaman, kita tidak usah takut karena Tuhan beserta kita. Dikatakan gadamu dengan tongkatmu. Gada ini berbicara tentang apa? Gada berbicara tentang alat pemukul. Tuhan akan memukul segala musuh-musuh kita. Sakit, penyakit, ketakutan, krisis ekonomi, Tuhan akan pukul dengan gadanya. Dan tongkat berbicara tentang otoritas Allah. Musa diberi tongkat berbicara tentang otoritas. Supaya dia dapat membelah laut Tebraul di saat tidak ada jalan, saudara. Dengan otoritas Allah, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Apalagi yang kurang, Tuhan sudah mati untuk kita. Dia menebus segala dosa kita. Dan dia memberikan kepastian keselamatan. Bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia bukan hanya mati. Orang lain mati tapi tidak bangkit. Tapi dia bisa bangkit, ini menandakan bahwa dia Tuhan. Raja di atas segala raja, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Saya percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan, bisnis saudara akan dibangkitkan, masa muda saudara akan dibangkitkan, semua akan dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan. Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang menjadi penghiburan kita. Ayat 5 berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Artinya apapun yang terjadi, kita tetap makan, saudara. Sekalipun ada musuh kita, Tuhan tetap menyediakan makanan buat kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan. Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, dan dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa artinya pialaku penuh melimpah? Piala ini berbicara tentang tanda kemenangan. Setiap orang bertanding pasti diberi piala, saudara. Piala yang melimpah artinya banyak tanda kemenangan Tuhan berikan. Karena kita ditakdirkan adalah lebih daripada pemenang. Ya, jadi jangan saudara menjadi orang yang kalah dengan kuasa kematian Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan. Kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Ayat terakhir berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kebaikan Tuhan itu bukan berlaku satu hari, satu minggu, atau satu tahun, saudara. Tapi seumur hidup kita. Tuhan baik kepada kita selama-lamanya. Tidak ada batasnya, saudara. Kalau manusia baik, kadang-kala satu minggu dia baik, 2 minggu. 1 bulan kemudian dia sudah berubah kebaikannya. 1 kali dia tolong kita, 2 kali dia tolong, 3 kali dia sudah tolong kita. Tapi Tuhan luar biasa. Kasihnya tanpa syarat. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepada dia. Di Paskah ini, kita percaya dengan kuasa kematian Tuhan. Segala dosa-dosa kita ditebuskan. Kita harus kubur setiap tabiat kita yang lama. Ya, cara-cara hidup yang sia-sia. Dan kita bangkit bersama Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Kita melihat kuasa yang dahsyat akan menaungi kita sepanjang masa.
Ya, jadi kebaikan Tuhan itu luar biasa, saudara. Seumur hidup kita, sepanjang masa Dia mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, saudara. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Ya, gembala yang baik itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dia rela mati untuk kita. Dalam situasi ya bahaya pun dia rela mati. Ada dua bahaya yang akan dihadapi oleh gembala pada zaman dulu. Yang pertama yaitu lewat binatang-binatang buas, serigala-serigala. Sering ingin memakan domba. Dan yang kedua adalah pencuri-pencuri, saudara. Tapi Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia berani menjamin. Dialah jalan keselamatan menuju kehidupan yang sejati. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah jalan yang benar menuju kedamaian abadi. Ya, gembala yang baik selalu tahu apa yang harus kita lakukan untuk domba-dombanya, saudara. Jadi mulai hari ini jadikanlah Tuhan menjadi gembala kita. Kalau saat ini saudara belum menjadikan Tuhan menjadi gembala saudara, biarlah saudara berdoa. Katakan, masuklah di hatiku Tuhan. Aku buka pintu hatiku supaya engkau masuk, engkau bertahta, engkau menjadi gembalaku. Dan dia akan menuntun saudara pada jalan yang benar, pada air yang tenang. Dan dia akan memberikan saudara mujizat-mujizatnya yang dahsyat dan gagah perkasa. Ya, mari kita terus percaya kepada gembala yang baik, percayakan hidup saudara. Jangan saudara putus asa. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Tapi kita terus maju bersama Tuhan. Lewat Paskah ini, kita mengalami kuasa kebangkitannya. Dan saya percaya kita lebih daripada pemenang. Kita semua akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Ya, baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gembala yang sejati. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Engkau menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau mengalahkan semua maut, kematian. Dan kami percaya siapa yang percaya kepadamu tidak binasa. Melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Bahwa kami berjalan terus dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa kami menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa kalau ada pemirsa yang sakit Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Kami percaya dengan iman kami. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan. Dan kami percaya juga Tuhan. Bahwa kami sehat dalam nama Yesus. Kami kuat dalam nama Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Kami juga percaya segala perkara. Kami dapat tanggung dalam Engkau. Karena Engkau memberi kekuatan kepada kami. Hamba-Mu juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Ada kesejahteraan di bangsa kami Tuhan. Lewat Indonesia Tuhan, Engkau akan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Juga Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Semuanya kami taruh ke dalam tangan sampai jajaran terendah. Aparat keamanan semuanya. Kami berkati mereka dengan roh hikmat Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Dan mereka memimpin kota ini dengan penuh kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Berikan mereka senantiasa kemampuan, kemenangan di setiap tantangan yang mereka hadapi. Kami bersyukur buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami mau katakan Engkau adalah Tuhan yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Segala kemuliaan, kehormatan kami kembalikan buat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat doa ini. Dan kami percaya apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang sudah kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.